Betul, dan tapi bisa snack-snacknya. kita bilang, masa kita menciptakan makanan khusus untuk Zoom. Wah, Zoom snack misalnya. Jadi kalau Anda pakai Zoom misalnya, karena karakter tersendiri, makanya snack yang paling tepat itu ini. Kalau Anda lagi pakai HP biasa, nggak lagi video conference, mungkin snacknya berbeda. Karena mungkin karakter cara Anda, misalnya saya nggak tahu, ini kan kreativitas Berandai-andai. main, ya. Karena setiap orang dalam kondisi sekarang, pasti mereka akan punya problem. Misalnya tadi itu, walaupun nggak bisa keluar. Oke, solusinya apa? Kan itu. Problem dia nggak bisa komunikasi. Solusinya apa? Problem dia nggak. Jadi apapun orang itu pasti punya problem yang bisa kita coba link dengan bisnis kita yang ada sekarang. Lalu coba masuk ke situ, tapi dengan bisnis model yang baru, ya. Tapi juga kalau memang tidak ada lagi jalan, seperti ada juga beberapa teman, ya udahlah pivot keluar dari bisnis itu untuk sementara itu survive pun juga nggak masalah bagi saya. Gitu. Ya, jadi jangan takut untuk mengambil keputusan juga untuk handuk putih ya, saya berhenti udah nggak sanggup, tutup dulu sampai tahun depan misalnya gitu, karena nggak usah gengsi. Udah nggak ada jalan lain, nggak pakai gengsi ya Pak. Ya, dan itu bukan keputusan yang menyenangkan, tapi beberapa orang akhirnya perlu dilakukan. Betul sekali. Jadi semuanya sekarang ini misalnya sekarang ini misalnya KUA aja udah pakai online. Ya, benar. Jadi kalau kita wedding organizer ya, kenapa nggak bisa ciptakan misalnya wedding online tapi dengan glamour misalnya, masih tetap misalnya. Sehingga misalnya kita bisa buatkan video online tetap harus ada. Jadi bisa kita buatkan semacam acara tapi online gitu ya. Semuanya itu orang nggak perlu berhubungan. Dan di Zoom aja misalnya contoh di aplikasi. Itu bisa ngundang sampai 10.000 orang. Zoom. Jadi kalau sampai 10.000. Kondangan pakai kayak gitu juga bisa. Iya, kondangan. Kita aja kondangan mungkin paling banyak kemarin tuh anak saya 3.000 orang kan itu. Sekarang bisa 10.000 orang loh. Kita Indonesia kita undang kondangan. Kan itu. Bisa. Kalau mau bisa payment gate-nya keluar untuk sumbangan. Ya, dan ini bisa menimbulkan ide baru buat kemarin saya habis ngobrol sama temen yang punya catering buat kawinan Pak. Jadi dia bisa benar-benar satu catering 1.000 piring, nanti hari Sabtu ada 2.000 piring lagi. Sekarang gimana? Oh, kemarin ada yang order 100 piring. Buat yang bisnis kecil 100 piring tuh banyak banget, tapi untuk yang biasa dapat order kawinan 100 piring tuh nggak nutup overhead cost-nya dia sama sekali. Jadi ini bisa ide baru Pak buat yang mau menikah. Kan orang mau menikah tetap harus menikah walaupun nggak boleh pergi kemana-mana. Dia bisa order makan dikirim ke undangannya sehingga si undangannya tetap jalan, si catering makanannya juga tetap jalan, walaupun memang scale-nya tetap harus lebih kecil ya Pak, kan nggak bisa nutupin seperti dulu ya. Jadi memang harus membongkar semua ukuran cash flow kita, bisnis modelnya. Pak, saya tertarik sama urusan cash flow. Ada cerita-cerita nggak Pak yang bisa di-share tentang cash flow ini? Karena saya bikin istilah gini, saya melakukan strategi defense, kayak pemain-pemain basket gitu Pak, defense, kita udah nggak usah nyerang, pokoknya tahan aja sampai waktu berakhir gitu. Jadi saya ngukur punya cash berapa untuk berapa bulan, sehingga saya udah tenang. Jadi membantu mental state saya untuk nggak stres lagi mikirin gaji karyawan sama THR. Pokoknya udah aman untuk sekian bulan, tapi jadi sekarang memastikan ada omset masuk supaya bulan berikutnya ada uang lagi, bulan berikutnya ada uang lagi. Itu yang saya sedang lakukan. Hitungan saya sih sebetulnya sampai Juli atau Agustus, tapi kalau tadi Bapak bilang sampai Desember, berarti saya mesti cari akal lagi nih supaya nambah di kuarter 4. Jadi kan ini kan kuarter 2 kan udah pasti kita nggak ngapa-ngapain. Kan mempersiapkannya untuk kuarter 3, kalau kata Bapak harus sampai Desember, berarti saya harus nyiapinnya sampai kuarter 4. Bapak punya cerita nggak tentang cash flow management seperti apa yang bisa dilakukan sama UMKM yang masih bisa bertahan ya? Kalau yang memang udah harus tutup, ambil keputusan untuk tutup. Tapi kalau yang masih punya napas nih, kita bisa bikin kayak napas buatan lagi, cash flow management kayak apa yang bisa kita siapin? Ya, jadi kalau kita lihat kebanyakan kan UMKM ini kan pemilik ownernya sendiri ya. Jadi owner sendiri menjalankan sendiri atau mungkin ada dengan beberapa staff ya. Jadi yang pertama saya sarankan ke mereka harus melihat dulu cash flow istilahnya itu kebutuhan hidup dasarnya dulu.
Jadi dia keluarganya dia. Nah mungkin Wina lah yang jagonya ya soal individual finance. Personal gitu finance-nya ya, Personal Pak. finance-nya ya. Personal finance itu harus wajib dulu. Jadi let's say misalnya kebutuhan dasar saya. Karena urusan makan si ownernya juga. Iya dong. Kita nggak artinya gini ya. Kalau kita nggak bisa kalau karyawan pasti nggak hidup kan gitu ya. Ya. Jadi kita harus menyelamatkan diri dulu ya, kayak di pesawat lah ya. Pada saat ada drop itu pressure itu ya ibunya yang duluan, yang bukan anaknya baru yang duluan anaknya. ya, karena nggak bisa. Nah jadi dia harus selamatkan dulu. Jadi misalnya dia butuh 10 juta misalnya katakanlah ya untuk sekeluarganya dia minimum dia harus hidup seperti itu. Ya udah. Jadi bagaimana cara bisa 10 juta ini sampai Desember misalnya ya. Jadi katakanlah saya punya 6 bulan atau 7 bulan. Jadi harus punya 70 juta untuk hidup September. Kalau saya nggak punya bisnis, saya nggak jualan, minimal sampai Desember masih bisa hidup. Nah, kemudian di sisi bisnis tentunya baru kita lihat ujungnya kan simple aja. Yang namanya cash flow itu karena kalau uang masuknya itu ya harus lebih besar daripada uang keluar. Kalau uang masuk kita sudah lebih kecil, ya logikanya adalah cost kita yang diperkecil. Nah, cuman cost yang mana nih kan persoalannya. Nah, makanya ada empat cost yang menurut saya yang harus kita review. Ya, satu adalah fixed cost dan variable. Ya. Jadi kalau ada yang fixed cost, bagaimana mengurangi fixed cost? Kalau nggak bisa fixed cost dikurangi, bagaimana fixed cost bisa dijadikan variable? Kalau nggak bisa dijadikan variable, bagaimana supaya ditunda? Kan itu dia. Nah, kemudian yang kedua, saya memilah fixed cost itu menjadi cost yang wajib. Nggak bisa bisnis akan mati kalau itu nggak ada, dan yang tidak wajib atau yang sunatnya atau yang nice to have ya. Jadi misalnya kalau kita meeting pakai kue ya, itu kan kue itu kan nice to have ya, buat apa kan gitu ya. Jadi sekarang meeting nggak usah jalan karena kita nggak perlu transportasi, cukup pakai Zoom yang gratis gitu. Jadi itu yang nice to have kita buang semuanya, kapan perlu kita tunda. Yang wajib itu kita tinggal pilih kalau bisa divariabelkan, kalau bisa ditunda atau bisa diperkecil. Nah, kalau Anda punya inventory atau persediaan, apakah itu bahan baku, apakah itu bahan jadi, ya apapun itu, ya itu bagaimana meminimumkannya. Nah, itu juga memang kemarin perlu likuidasi aset juga nggak Pak untuk beberapa kasus ya? Ya, jadi ada kawan-kawan kemarin waktu mentoring dengan saya, Pak, saya punya sekitar 5M nih inventory saya. Nah, sales Anda berapa? Sekarang tinggal 1M, Pak. Berarti 4 bulan loh you punya. Nah, sekarang masalahnya Anda masih bisa hidup nggak 3 bulan lagi? Saya bilang kan gitu. Nah, karena saya bilang, kalau saya bilang, kapan perlu istilahnya saya cuci gudang. Ya, saya kasih diskon kayak saya buy one get one. Yang penting keluar dan keluar dulu cash. Jadi cash itu perlu kita dan selamatkan. Jadi kalau saya boleh konservatif sedikit, minimal sampai Desember. Kalau kita bisa misalnya survive sampai Desember tanpa ada penjualan, itu bagus banget. Kalau enggak minimal 6 bulan. Kalau enggak juga minimal 3 bulan. Kalau enggak di 3 bulan menurut saya, nah itu asal-asalnya harus mulai bikin ancang-ancang untuk pivot atau yang menutup yang lain-lain gitu. Oke. Gitu sih. Wah, keren banget Pak. Itu buat pelajaran buat semua sehingga mulai memikirkan pilihan yang mana, dan memang seperti aku bilang tadi membutuhkan informasinya dan data yang valid untuk kita sebagai pemilik bisnis mengambil keputusannya, mau tutup, mau pivot, mau bertahan 3 bulan, mau bertahan 6 bulan, atau mau bertahan sampai Desember. Dan ini bukan keputusan yang mudah, tapi perlu dilakukan segera. Jadi harus berketetapan hati kalau menurut aku untuk bisa seperti itu. Dari sisi leadership tadi Bapak udah bahas, dari sisi pemilik bisnis mengambil keputusan juga udah, cash flow udah kita bahas, bahas tentang si demand yang berubah, behavior yang berubah juga udah. Apalagi sih Pak kalau ada satu yang penting banget mesti kita kerjakan, soal ini Pak yang sering pemilik bisnis nggak punya ilmunya tuh justru malah soal human capital management. Kita mesti ngomong sebanyak apa informasinya ke karyawan. Kan banyak yang nggak cerita lengkap ya Pak, nggak semua pemilik bisnis itu bikin town hall meeting. Apa human capital management yang harus dilakukan? Apa memang perlu kita layering? Layer pertama harus tahu semua, layer kedua tahu sebagian, layer ketiga udahlah mereka tahu kerja aja. Walaupun memang tiap bisnis pasti berbeda-beda karakteristik. Yang kayak gitu mesti gimana ya Pak? Karena aku rasa digital marketingnya bisa jalan, salesnya masih bisa digenjot, tapi makin nggak ketemu orang kan human capital managementnya makin sulit.
Ya. Jadi kalau dilihat dari video saya di Leadership in Crisis itu, salah satu kunci seorang leader yang sukses itu adalah mengenai komunikasi dan bagaimana menghandle people-nya, jadi orangnya, human capital-nya ya. Nah, apalagi dalam situasi seperti ini, situasi yang tidak menentu, itu karyawan itu pasti deg-degan, pasti juga nggak tahu nasib saya bagaimana. Jadi kalau kita nggak mengkomunikasikan dari awal situasi kita apa adanya, jadi istilahnya saya itu komunikasi itu pertama itu adalah clear, concise. Harus clear, concise. Ya, jadi clear itu berarti kita transparan loh. Jadi jangan abu-abu, jangan dibilang bahasa teman-teman kira-kira semua nggak tahu. Kita masih oke kok ya, jadi tenang aja gitu ya. Saya suka sih dengan motivator sih ya, tapi kadang-kadang dalam situasi gini kita harus realistik juga. Ya, iya dalam dong. kondisi krisis kita harus decisive ya Pak. Decisive dan realistik kan itu. Jadi clear, concise itu nggak perlu bertele-tele. Bilang aja ini kita krisis nih. Lalu bagaimana nih kita menyelamatkan kapal? Anda adalah bagian dari krunya kapal ini. Kapal ini karam, Anda juga karam. Ya kan gitu. Ceritanya kan itu. Jadi communication is key, timingnya key. Ada orang yang terlambat menceritakan, menjelaskan, sehingga karyawannya santai-santai aja. Tanggal 25, 26 saya gajian kan. Tapi kita yang sebagai owner tanggal 25, 26 sakit perut, mencari cash untuk gajian orang kan gitu. Nah kalau kita nggak komunikasikan itu, tiba-tiba terlambat kita gaji, mulailah rumor dan segala macamnya gitu. Nah jadi clear, concise, and timely manner di communication itu penting. Dan itu wajib untuk semua orang di organisasi. Tidak ada harus layer 1 dulu, layer 2. Nggak perlu, ya. Bagi saya, kapan perlu adakan town hall. Jadi kemarin saya lihat Agrinesia melakukan town hall-nya, Agrinesia Group ya. Itu melakukan town hall-nya lewat Zoom, lewat ini semuanya. Bisa kok. Ya, jadi nggak perlu juga, kita kan tunggu dulu COVID ini selesai baru town hall, udah mati dulu. Sekarang dilakukan, ya. Online aja sekarang ini bisa kok. Ya, pakai webinar. Karyawan yang justru paling rendah level di perusahaan juga butuh lihat leadernya dalam posisi mental seperti apa sehingga dia tenang ya Pak. Kalau memang dia lihat bisnis leadernya saya lagi punya masalah kayak gini, mereka juga oke Bapak butuh saya dukung, mesti kayak begitu ya Pak. Jadi kita butuh kebersamaan karyawan, nggak bisa udahlah pokoknya gue gajian aja, nggak bisa kayak gitu ya Pak. Karyawannya juga harus merasakan apa sense of crisis-nya juga mereka harus tahu ya Pak. Jadi mereka menyelamatkan diri juga jelas mau seperti apa. Betul. Pengalaman saya waktu saya di Coca-Cola tahun 98 di Surabaya ya. Krisis yang berat banget bagi saya. Saya hampir nggak bisa gajian, bisa segala macam. Padahal Coca-Cola kita cerita ya. Waktu itu makanya perusahaan besar. Perusahaan besar ya gitu ya. Tapi waktu itu saya Jawa Timur, saya bilang saya harus komunikasikan. Iya, enggak. Bisnis ini lagi enggak bagus. Bisnis bagus saya sampaikan ke Anda, bisnis tidak bagus apalagi saya harus sampaikan ke Anda. Karena ini kita bersamaan. Lalu lucunya gini, ide-ide itu akhirnya keluar karena ada kebersamaan. Lalu saya bilang waktu itu saya di Surabaya ada 1.200 karyawan waktu itu. Saya bilang, sekarang kita harus mencari omset tambahan. Sampai saya ke Gunung Kawi loh cari omset. Orang pikir saya cari doa apa di Gunung Kawi. Maksud saya orang pada krisis ternyata banyak di Gunung Kawi. Nah kalau orang banyak mengumpul kan saya bisa jualan Coca-Cola waktu itu kan gitu. Jadi itu jadi bukannya orang ada curiga aja Pak Budi ini pasti minta Pak Budi sesuatu. Mau berdoa di sana padahal bukan jualan Pak. Tahun 98. Bener-bener. Iya beneran karena orang ngumpul loh di situ. Jadi maksud saya tapi lucunya kalau kita komunikasinya clear, concise, timely, tegas kita dan bawa kebersamaan. Lalu karyawannya bilang gini Pak Budi, kita ini kan sudah ada 1.200 karyawan. Bagaimana kalau perusahaan mau titipkan ke kita ya mungkin 10 krat, 20 krat, 20 karton ya di mana setiap rumah jualan di lingkungan itu. Jadi kami akhirnya bagus juga idenya ya. Kalau begitu saya bilang sama orang finance saya, oke, keluarkan kredit untuk seluruh karyawan ya. Misalnya 40 box kayak atau segala macam dan mereka untuk diwajibkan bisa jualan tuh lingkungan mereka aja. Nah, kemudian saya kasih target-target yang lebih dari apanya itu, kemudian saya kasih sembako, karena saya nggak bisa tambahan gaji, saya bilang, dan insentif. Sembako 50.000 semua, yang mulai dari GM sampai ke bawah. Itu contoh-contoh saya bilang itu, kebersamaan kalau kita juga terbuka dan transparan situasi kita. Bukan mengatakan beban itu kita ownernya yang nanggung sendiri, enggak dong. Semuanya dia. Jadi kalaupun mereka harus di lay off pun, mereka sudah mulai lebih paham, walaupun mungkin pasti mereka nggak suka. Itu contohnya kan gitu ya. Nah, jadi dengan begitu
idenya jadi justru nongol pada saat terjadi kebersamaannya, dan semua orang sama-sama merasakan sense of crisisnya, kita ada masalah bersama yang harus kita selesaikan bersama. Iya Pak, saya kemarin sampai udah sempat ngobrol sama tim untuk menyiapkan dana darurat masing-masing. Perusahaan sanggup bertahan untuk sekian bulan. Kalau sampai worst case scenario harus tutup, kalian bisa makan untuk berapa bulan. Saya udah sempat kayak gitu juga. Jadi jangan sampai karyawannya kayak apa ya, ditinggal induk aja, ya udah gue tutup bye, nggak gitu juga. Jadi kita nyiapin kalau sampai hal terburuk terjadi, kalian secara personal punya tabungan berapa banyak untuk makan di bulan berikutnya, itu harus disiapin juga. Dan jadinya karena ini krisis yang nggak disangka semua orang, dan nggak cuman kita aja ya Pak ya, seluruh dunia mengalami yang sama. Kemarin saya ngobrol sama temen yang punya investor dari asing, dia harus tutup perusahaannya karena ternyata investornya pun di negara asalnya bangkrut Pak. Jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi jangan berpikir, aduh bisnis aku, oh enggak, seluruh dunia guys yang punya investor asing aja, ini perusahaan gede ya Pak, berarti bukan receh-receh nih. Oh dia batal semua kerjaannya karena dari negara asalnya perusahaannya tutup, nggak bisa diapa-apain Pak. Betul. Jadi memang tunda investasi dulu, banyak orang pasti tunda ya, yang nggak penting, yang tidak akan menghasilkan langsung revenue-nya, sales ya, mungkin mereka tunda ya. Semuanya ya istilahnya itu ya mungkin ini blessing in disguise ya untuk kita semua. Kadang-kadang kan pada saat situasi baik, semuanya everything is okay. Lengah habis itu. Lengah. Jumlah orangnya kita nggak pernah betul-betul memikirkan perlu nggak kita misalnya 20 orang, 100 orang, 1000 orang ini. Nggak pernah kita betul-betul detail melihatnya. Tapi sekarang kita baru melihat, istilahnya kan dalam situasi kita masih sehat dulu gitu ya, kita makannya suka-suka hati. Kita makan lemak, makan kikil, makan gazebo lah segala macam kan, hobinya saya makan kapau kan gitu. Kalau sakit kan kita hati-hati ya Pak. Nah, tapi begitu sakit ya baru ketahuan tuh, waduh ini harusnya itu perut udah buncit begini, ini nggak boleh, ini harus olahraga. Nah mudah-mudahan dengan sakit ini kita sudah tahu, nah pada saat kita sembuh kembali, nah kita nggak lagi melakukan hal yang sama ya, kita sudah jauh lebih ramping, lebih sehat, dan kita siap menghadapi badai yang sudah berlalu itu maksudnya. Ya Pak, jadi ada badai coronavirus, di belakangnya udah siap-siap ada tsunami krisis ekonomi yang nggak bisa dielakkan. Kalau tadi aku bahas di depan, IMF prediction-nya kita nggak minus loh pertumbuhan ekonominya, harusnya cuma 0,5, rendah banget tapi nggak minus. Dan 2021 harusnya bisa recover. Tapi itu dari sisi makro. Dari sisi mikro kita mesti saling menyiapkan diri. Pemilik bisnis UMKM harus memilih, harus bikin keputusan segera, apakah mau tutup total, apakah mau pivot, berubah bisnisnya, apakah mau ganti produk dan jasa, ataukah memang udah punya program strategi defensifnya mau seperti apa untuk 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan seterusnya. Jangan gengsi kalau harus tutup, karena makan untuk perut keluarga pemilik bisnisnya juga harus didahulukan. Bukan soal demi karyawan aku bisa gitu, enggak, bukan soal kayak gitu. Pak, udah lewat 40 menit, saya mau kasih kesempatan Bapak kasih your final words, pesan untuk para pemilik bisnis UMKM mesti seperti apa yang harus dilakukan, dan nanti saya juga akan posting link videonya Bapak supaya lebih banyak orang yang belajar dan kenalan sama sistem 7 prioritas bisnisnya Bapak dan leadership during crisisnya. Silakan Pak, your final words, pesan-pesannya apa Pak? Ya, pesan saya sih satu, kita harus accept reality ini. Jadi kalau kita nggak accept reality ini, kita akan denial stage terus ya. Jadi harus ada acceptance kita, ini nggak bisa berubah. Lakukan yang bisa kita lakukan dan yang bisa kita kontrol. Jangan pikirkan yang tidak bisa kontrol. Lalu itu yang kedua. Lalu yang ketiga ya, survival mode. Jadi apapun bisnis Anda dalam situasinya, bagaimana Anda bisa survive dulu, lakukanlah planning survivalnya, mulai dari keluarga dulu, ya, baru setelah itu perusahaan kita, baru yang lain-lainnya. Lalu yang ketiga, yang keempat mungkin, kalau kita sudah melakukan tadi itu soal cost management, ya, cash flow management, ya, tetap kita harus optimis masa depan itu masih tetap lebih baik. Oleh karena itu, kesempatan sekarang pun, walaupun dalam situasi kita survival mode, kita juga harus mulai memikirkan persiapan untuk masa depan yang lebih baik pada saat badai ini sudah berlalu. Itu mungkin pesan saya, Lina. Ya, badainya pasti berlalu ya Pak, tapi abis itu banyak puing-puing.
banyak puing-puing yang harus kita beresin. Ya nggak apa-apa, kita bangun lagi gitu. Makasih Pak, thank you banget guys yang udah pada nonton. Ini akan tersimpan di Instagram live aku dan silakan follow Pak Budi Isman. Abis ini gue juga akan posting link videonya Pak Budi. Ayo kita belajar sama-sama. Apapun keputusan bisnis kalian, lakukan sekarang. No halu-halu club. Semuanya harus sesuai dengan realitas. Makasih banyak Pak Budi. Selamat siang. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi Pak. Mari Pak. Bye.